Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Marianus Fahmi, CGP Rekognisi Angkatan 11, telah melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya bertugas di SMP Negeri Satap Muku Jawa sebagai kepala sekolah. Dalam aksi nyata ini, saya telah melakukan percakapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi kepada salah seorang guru atas nama Ibu Veronica Awud. Dia adalah guru matematika dan juga CGP Angkatan 10. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak, maaf saya mengganggu kesibukannya Bapak. Oke, baik Ibu Vera, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Ibu Vera? Puji Tuhan baik Pak. Oke, kalau begitu saya juga senang ketika mendengar kabar Ibu Vera baik hari ini ya. Oh ya Ibu Vera, bisa sampaikan ke saya kira-kira apa tujuan dari Ibu Vera bertemu saya hari ini? Oke baik, hari ini saya ingin meminta waktunya Bapak untuk melakukan observasi pembelajaran saya. Oh, baik, hari ini di kelas berapa nanti Ibu Vera akan melakukan proses pembelajaran? Kelas 9B Bapak. Oke, baik, kalau begitu Ibu Vera, sebelum kita menuju ke kelas untuk melakukan observasi, mungkin terlebih dahulu kita melakukan percakapan praobservasi ya, supaya kita mengetahui secara pribadi, saya mengetahui tujuan dari pembelajarannya, terus strategi dan area pengembangan yang akan diterapkan oleh Ibu Vera nanti di kelas. Oke, kalau begitu kita ambil waktu 15 menit ya Ibu Vera ya. Ya. Baik, kita mulai dengan percakapan praobservasi. Ibu Vera, saya sedikit ingin mengetahui kira-kira tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswi di kelas 9B sebentar itu apa? Oke, baik Bapak. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif, negatif, dan nol. Lalu yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah matematika dalam bilangan berpangkat. Oke, baik, ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Vera ya. Kalau begitu, apakah menurut Ibu Vera sendiri dari dua tujuan pembelajaran ini nanti siswa-siswi di kelas 9B mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Iya Pak. Oke, baik, kalau begitu luar biasa ya. Dari dua tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan ke saya, dari Ibu Vera sendiri, kira-kira area pengembangan dari pembelajaran hari ini apa? Area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik, kalau begitu tadi Bu Vera menyampaikan bahwa area pengembangan yang hendak dicapai oleh siswa-siswi di kelas 9B itu pengetahuan dan keterampilan. Boleh tidak saya tahu atau menggali sedikit dari Ibu Vera kira-kira strategi apa yang Ibu Vera terapkan nanti sehingga anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan area pengembangan yang Ibu Vera sampaikan tadi? Iya, jadi baik, strategi yang saya persiapkan dalam pembelajaran nantinya yaitu bagaimana saya bisa mengaktifkan semua peserta didik dalam pembelajaran melalui metode diskusi kelompok. Luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti lebih menekankan pada diskusi kelompok strateginya ya. Oke, kalau begitu selain strategi yang Ibu Vera sampaikan ke saya tadi itu, model pembelajaran yang dibuat Modul pembelajaran yang saya lakukan nanti itu discovery learning. Oke, kaitannya dengan diskusi kelompok dalam penerapan discovery learning itu seperti apa? Iya, jadi baik begini Bapak. Di sini dalam pembelajarannya saya menggunakan media LKPD. Di dalam LKPD itu nanti peserta didik sendiri yang akan menemukan. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Kalau begitu Bu Vera, sebelum kita masuk ke kelas untuk saya melakukan observasi, saya mau bertanya dulu apakah modul ajarnya sudah dipersiapkan? Sudah Bapak. Perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah siapkan? Sudah. Oke, luar biasa. Kalau begitu kita langsung ke kelas ya. Terima kasih sudah datang untuk mengingatkan saya melakukan observasi. Kita ke kelas.
membimbing kami dari rumah hingga di sekolah. Saat ini ya Tuhan, kami mau menerima materi yang diberikan oleh guru kami. Semoga kami dapat mengerti dan paham. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Baik, silakan kembali. Terima kasih adik-adik saya yang sudah membawa kita dalam doa. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana kabar pagi ini? Baik, Bu. Iya, puji Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik peserta. Oke, di sini saya mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Anggela Trince. Ya, Bu. Ada lagi? Itu saja, Bu. Itu saja ya? Anggela Trince. Kenapa Anggela Trince? Tidak ada keterangan? Ya, Bu. Oke, baik. Iya. Jadi dari 24 siswa secara keseluruhan yang hadir 23 orang, 1 orang yang hadir ya? Ya, Bu. Oke, baik. Ya. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Ya. Jadi ada pun tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif, negatif, dan nol. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan bilangan berpangkat. Seperti itu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk nih, Ibu mau tanya, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang bilangan berpangkat? Boleh diberikan contohnya bilangan berpangkat itu seperti apa? Ayo, satu orang. 4 Oke, jadi itu tadi ya. Contoh dari bilangan berpangkat yaitu 4 pangkat 5. Iya, untuk teman-teman. Itu tadi ya, contoh dari bilangan berpangkat. Baik, adik-adik sekalian, pada pembelajaran kita hari ini, ya, jadi di sini sebelum Ibu menyampaikan materi secara keseluruhan mengenai bilangan berpangkat, adapun metode yang dilakukan di sini nanti
bilangan pokok atau basisnya, jadi A itu adalah bilangan pokok, sedangkan N itu bilangan apa? Pangkat atau eksponen, begitu ya? Iya. Jadi N itu merupakan eksponen. Oke, baik. Jadi itu dia bentuk umum dari bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat, di sini secara detail akan kita bahas mengenai bilangan pangkat bulat positif, bilangan pangkat negatif, dan bilangan pangkat nol. Oke, jadi bilangan pangkat bulat positif. Ketika ibu menuliskan seperti ini, 3 kali 3 kali 3. Nah, sekarang, ayo siapa yang bisa? Ketika ibu menuliskan seperti ini, maka bagaimana ketika dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat? Dari apa? 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3. Seperti ini ya? Jadi dari pengertiannya tadi bahwa bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian berulang. Oke, baik. Jadi yang pertama di sini yang kita bahas adalah pangkat bulat positif. Ya. Jadi pangkat bulat positif, misalkan kita memiliki faktor yang dikalikan berulang sama sebanyak 3 kali seperti yang dicontohkan tadi, 3 kali 3 kali 3, maka jika dinyatakan dalam bilangan berpangkat jadinya 3 pangkat 3. Oke. Jadi ini merupakan apa? Contoh dari bilangan berpangkat bulat positif. Oke. Lanjut. Yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Ya. Jadi bilangan berpangkat negatif. Nah, bagaimana bentuk dari bilangan berpangkat negatif? Ya, misalkan ibu ambil contoh 3 berpangkat min 2, gitu ya? Jadi ini adalah contoh dari 3 pangkat min 2. 3 itulah bilangan pokoknya, sedangkan min 2 adalah eksponen atau pangkatnya. Sekarang, dalam menyelesaikan bilangan berpangkat bentuk negatif, tentu kita harus apakan terlebih dahulu? Ya, kita harus ubah dia. Jadi kita tidak bisa 3 pangkat min 2 itu sama seperti proses penyelesaian dalam bilangan berpangkat positif, yaitu 3 pangkat min 2 sama dengan 3 kali 3. Tidak ya? Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah jadi 3 pangkat min 1/2 ini kita ubah bentuknya menjadi 1/3 pangkat 2. Nah, setelah kita ubah bentuknya dari 3 pangkat min 2 menjadi 1/3 pangkat 2, baru bisa kita menemukan atau menentukan dia punya hasil. Nah, jika sudah seperti ini baru bisa menentukan hasil, yaitu 1/3 pangkat 2. Itu artinya apa? 1/3 kali 3. Begitu ya? Iya. Jadi 1/3 pangkat 2 kakak. Iya. Berarti 1/3 kali 3. Iya. Oke. Jadi bentuk umum dari bilangan berpangkat negatif, misalkan A pangkat min N. A pangkat min N ini artinya apa? 1/3
sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Pangkat N. Jadi bentuk ini ketika saya sederhanakan maka jadinya A pangkat N pangkat M. Ya, jadi ditulis dulu. Sudah. Oke, baik. Jadi dari keenam sifat-sifat bilangan
Iya, jadi 3/4 × 2 sama dengan 3/2 × 4/2. Atau boleh dengan sederhana lagi bisa seperti ini. Jadi betul sekali yang dikerjakan oleh temannya, tepuk tangan dulu. Jadi bisa perhatian yang sini. Jadi 3/4 × 2 itu artinya apa? 3/2 × 4/2. Atau boleh bentuk 3/4 × 2 ini sama dengan 3/4 dikali 3/4. Dengan salah tadi penyebut atau B-nya itu tidak sama dengan 0. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Bagaimana? Adik saya yang sudah bisa paham? Bisa. Oke. Ya, baik. Selanjutnya adik-adik sekalian, di sini Ibu sudah menyiapkan RKPD. Jadi sekarang adik-adik diminta untuk dalam kelompok. Jadi baik untuk kelompoknya mungkin Ibu yang akan tentukan, tapi dengan cara menghitung saja. Oke. Menghitung mulai dari 1 sampai 5. Jadi kalau sudah sampai 5 berarti hitung lagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya? Oke, coba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3. Oke, baik. Jadi ingat nomornya masing-masing ya. Nah, jadi sekarang yang dapat nomor 1 gabung ke kelompok 1. Iya, gabung sesamanya yang nomor 1 tadi. Berarti kelompok 2 gabung ya, lebih cepat sedikit waktunya. Adik, ini enggak. Mereka akan dorong di belakang sini. 4 ya. Oke, baik. Berarti ada 2 kelompok yang 4 orang. 3 kelompok 5 orang ya. Oke. Baik. Adik-adik sekalian. Di sini Ibu sudah menyediakan RKPD. Ya, jadi di situ ada nama kelompok. Jadi nama kelompok itu berdasarkan nomor urut kita ya. Misalkan kamu berdasarkan apa? Nomor 1, nama nomor 1 berarti kelompok 1. Oke. Ya. Oke, di situ ada petunjuk penggunaan RKPD. Jadi silakan dibaca baik-baik. Jika menemukan kesulitan, silakan bertanya. Ingat tadi ya, Ibu bilang apa? Dalam di sini Ibu akan menilai sejauh mana Anda bisa berpartisipasi dalam kelompok. Sejauh mana adik-adik terlibat aktif dalam pembelajaran berdiskusi. Begitu ya? Iya, jadi tidak ada yang pasif, semua wajib aktif. Ya, waktu untuk mengerjakan 20 menit. Waktu 20 menit. Jadi kalau sudah sampai ke 9.20 sebentar berarti semua berhenti untuk berdiskusi. Jadi kita Ibu meminta secara aktif untuk melakukan presentasi sebentar ya. Ya. Baca baik-baik. Pahami dia punya apa soal itu.
ya. Ya, jadi baik adik-adik sekalian, tibalah waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Oke, jadi di sini harapannya semua terlibat aktif. Jadi mungkin di sini dalam melakukan presentasi tentukan siapa yang sebagai untuk mempresentasikan. Lalu siapa kan ada moderator ya. Jadi ada moderator, ada yang melakukan presentasi. Sedangkan yang lain nanti teman yang lain biar tetap di tempat dengan catatan bisa menanggapi apa ketika ada teman lain yang menanggapi dari hasil diskusinya. Ya. Oke. Oke, baik. Jadi di sini kelompok 1 apa kabar? Sudah? Bagaimana? Belum puas diskusinya? Ayo, oke, baik ya. Jadi ke depan semua. Oke. Jadi di sini Ibu tidak menunjukkan melainkan. Oke, di sini dari 5 kelompok yang ada, kira-kira siapa yang bersedia untuk melakukan presentasi yang pertama? Ayo. Yang bersedia? Oke, siapa tadi yang duluan? Ini kayak ini. Kita Bu Yustin. Yustin tadi ya? Oke, Yustin silakan. Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yustina Santi. Teman di sebelah saya Maria Jessica Sandu. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman di sebelah saya persilakan. Lembar kerja peserta. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah tersebut. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Lengkapilah tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus di setiap fase hingga fase ke-8. Silakan. Fase penularan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ya, Bu. Baik, semua bisa lihat pekerjaan nanti samakan. Saya hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Ya, Bu. Atau bagaimana? Iya. Ibu tanya dulu. Dari hasil yang dikerjakan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Bu. Kelompok 2. Ada yang berbeda dari ini? Ya, Bu. Siapa? Kami, Bu. Kelompok 1. Oke. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Kelompok ini Ya, Bu. beda juga. Oke. Saya minta kelompok 3 dulu ya. Ya, tapi dengan catatan jangan dihapus. Kita mau lihat kesamaannya sebentar ya. Ya, Bu. Di sebelah sini sudah atau di bawahnya? Di mana yang berbeda? 1 dan 2, Bu. 1 dan 2. Keduanya Ya, Bu. berarti pada fase pertama, kedua, ketiga dan sampai hingga pada fase ke-8. Beda. Oke, baik. Oh ya, silakan. Iya, di sebelahnya saja.
memberikan kalian gambaran penularan virus di setiap fase hingga fase ke-8. Oke, baik. Kita lihat di sini. Pada fase pertama, fase penularan yang pertama, orang yang tertular, banyaknya orang yang tertular di sini adalah 2 orang. Berarti di sini ketika dinyatakan dalam bilangan berpangkat, maka pada fase pertama ini banyak orang yang tertular itu 2. Jika dinyatakan dalam bilangan berpangkat, maka bagaimana bentuknya? 2 pangkat 1. Oke, 2 pangkat 1. Terlebih berapa? Pada fase pertama. Jumlah orang yang tertular 2 orang. Berarti kesimpulannya, jika dinyatakan dalam bilangan berpangkat, maka ini dinyatakan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu yang berikut, pada fase penularan yang kedua, pada fase penularan yang kedua, terdapat 4 orang yang tertular oleh virus tersebut. Berarti 4 orang ini ketika dinyatakan dalam bilangan berpangkat, didapat dari mana itu? 2 pangkat 2. Sehingga banyak orang yang tertular pada fase kedua ada berapa? 4. Selanjut, pada fase penularan yang ketiga, banyak orang yang tertular adalah 8. Nah, sekarang 8 orang ini didapat dari mana? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Berarti berapa? 8. Oke, lanjut. Fase keempat. Fase keempat, banyak apa? Orang yang tertular adalah 16. Betul? Karena ini yang diisi tadi, ya? 16. 16 ini didapat dari mana? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berarti sama dengan 16. Oke, betul ya? Lanjut, yang berikut. Pada fase kelima, banyak orang yang tertular adalah 32 orang. 32 ini dapat dari mana? Tidak tahu? Oh, mana tadi? Ini 32. 32 ini dapat dari mana tadi? Iya? 16 kali 2? Iya kan? Sekarang 16 kali 2. Jika dinyatakan dalam bilangan berpangkat, bagaimana itu? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 tadi 16. Sekarang jika dinyatakan, jadi banyak orang yang tertular pada fase kelima itu ada 30 orang. Berarti ini jika dinyatakan dalam bilangan berpangkat, maka bentuknya bagaimana? 2 pangkat 5. Betul ya? Iya. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya dikali sebanyak 5 kali. Begitu ya? Oke, betul ya? Nah, oke, di sini ini betul. Jadi ibu langsung checklist memang karena ini yang diisi tadi. Ini saya betul. Berarti banyak orang yang tertular pada fase kelima ada 30 orang. Iya toh? 32 itu didapat dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Kenapa dapat 5? Ayo. Kenapa 5 kali 5? Karena 2 pangkat 5 itu. 5 kali 5 ada 5. 2 kali 5 sama.
tadi. Jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa di sini adik-adik sudah bisa memahami benar tentang konsep dari bilangan berpangkat bulat positif, dalam bilangan berpangkat bulat negatif dan bilangan berpangkat nol serta sifat-sifatnya. Jadi itu dia. Jadi dalam ini kaitannya dengan kehidupan kita ya. Oke. Adik-adik sekalian, baik untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini dulu. Jadi atau Ibu tanya dulu, kira-kira bagaimana menurut adik-adik sekalian? Bisa dipahami tidak? Bisa. Oke, baik. Adik-adik sekalian, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita hari ini mengenai bilangan berpangkat. Ya, tetapi sebelumnya Ibu ingin tahu kira-kira adik-adik sekalian, bagaimana dengan pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini? Kira-kira bagaimana perasaan adik sekalian semua? Senang ya? Kira-kira apa yang membuat adik-adik sekalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Ayo, tegur bingo pasti yo. Ayo, kira-kira apa ya? Bagaimana? Ya, ayo, kira-kira apa? Apa yang membuat adik-adik merasa senang dengan pembelajaran kita hari ini? Ketemu juga ya? Oke, ya, jadi baik. Oke, kira-kira ada mungkin masukan untuk pembelajaran selanjutnya? Mungkin kalau misalnya ada yang kurang dari pembelajaran kita hari ini, saya juga mau kira-kira pembelajaran yang adik-adik inginkan itu yang seperti apa? Oke, diskusi kelompok ya? Ya, jadi baik. Kalau memang seperti itu yang diinginkan, pertemuan kali berikut Ibu akan membuat melakukan pembelajaran dengan berdiskusi kelompok ya. Ya. Baik, adik-adik sekalian, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya untuk pertemuan kali berikut kita akan bahas bagaimana melakukan penjumlahan operasi penjumlahan pengurangan pada bilangan berpangkat. Jadi itu kita akan bahas pada pertemuan kali berikut ya. Oke. Jadi sebelum kita akhiri, karena kita memulainya dengan doa, maka kita cukup dengan doa. Oke, kita berdoa dulu. Nanti setelah itu baru kita tinggal posisinya ke depan semua. Sebentar baru kita ambil kembali kursi dan mejanya. Baik, adik-adik sekalian, siapa yang bertugas untuk pembelajaran hari ini? Ya, ayo. Berdoa senang Bapa, Baik, Ibu Vera, saya sudah melakukan observasi pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas 9B pagi tadi, dan saat ini saya ingin mendengar refleksi dari Ibu Vera sendiri, bagaimana perasaan Ibu Vera saat saya melakukan observasi di kelas. Terima kasih Pak. Dari pembelajaran yang sudah Bapak observasi tadi, perasaannya senang karena pembelajaran berjalan sesuai yang direncanakan, serta mampu berinteraksi dengan murid dengan baik. Kemudian dengan adanya observasi Bapak, di sini dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang saya miliki ketika dalam proses pembelajaran seperti itu. Baik, saya mendengar sedikit refleksinya. Kata kuncinya ada kelebihan dan kekurangannya ya.
Nah, di sini saya ingin bertanya, menggali dari Ibu Vera sendiri, kalau menurut Ibu Vera, kelemahan yang Ibu Vera terapkan tadi di saat pembelajaran itu seperti apa? Atau kekurangannya seperti apa yang sempurna diterapkan? Iya, kekurangannya mungkin Pak di sini tadi mungkin terlalu fokus dengan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga untuk menghidupkan suasana pembelajaran yang lebih baik lagi, saya lupa melakukan ice breaking. Itu satu kelemahan yang Ibu Vera rasakan sendiri ya, bukan dari saya ya. Iya, betul. Oke, baik, kalau memang demikian Ibu, di sini tadi kan Ibu sudah sampaikan kelemahannya, kekurangannya, dan kelebihannya menurut Ibu Vera tadi apa saat proses pembelajaran? Iya, kelebihan menurut saya tadi, di mana di sini saya selaku guru bisa melakukan pembelajaran itu melibatkan semua peserta didik secara aktif. Iya ya, saya juga tadi melihat bahwa bagaimana Ibu melakukan itu dalam proses diskusi kelompok ya. Iya. Seru sebenarnya tadi Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu. Baik, dalam setiap proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, baik refleksi yang sudah Ibu sampaikan ke saya, apalagi tadi ada kelebihan dan ada kelebihannya, istilahnya bahwa Ibu sudah rasa sendiri ya. Jadi kira-kira dari apa yang sudah Ibu rasakan tentang keunggulan ataupun kelemahannya tadi, kira-kira bagaimana untuk rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang Ibu akan lakukan? Iya, jadi di sini mungkin Pak, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan itu meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran baik melalui rekan sejawat maupun belajar secara mandiri. Ya, sebagai persiapan untuk pembelajaran selanjutnya yang lebih baik. Oke, baik. Kalau saya mendengar itu belajar secara mandiri dalam konteks pembelajaran di kelas itu, menurut Ibu Vera kira-kira penerapannya yang seperti apa nanti? Iya, di sini mungkin Bapak, saya ya, kalau yang secara mandiri itu mungkin memodifikasi pembelajaran. Oh iya ya, modifikasi ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Tadi sudah dilakukan observasi, saya sudah mengamati dengan baik. Kira-kira kapan rencana tindak lanjut ini akan dijalankan dengan pembenahan atau refleksi yang sudah Ibu lakukan? Minggu depan. Minggu depan. Iya. Oh, dalam Pas proses pertemuan ya. pertemuan selanjutnya. Minggu depan itu di kelas berapa Ibu? Masih di kelas 9. Masih di kelas 9. Iya. 9B masih. Kelas 9. Oke, baik. Luar biasa Ibu Vera atas percakapan pasca observasinya. Jadi pada dasarnya setiap observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah bukan untuk melihat benar atau tidaknya, tapi ini merupakan suatu refleksi bersama ya Bu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih waktunya dan selamat siang. Sukses selalu untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak.